Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fahreza dengan NIM 15036230019. Saya berasal dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya mengkaji video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang mana mata kuliah ini tuh diampu oleh Dr. Yan Arthur, SPD dan MPD. Tugasnya itu untuk membuat instrumen non-tes dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang ada pada layar. Oke, langsung saja masuk ke dalam video tugasnya. Jadi, dalam menyusun instrumen non-tes itu, yang pertama harus dilakukan adalah mengkaji konsep. Jadi, penyusunan instrumen non-tes ini dimulai dengan mengidentifikasi dan memahami konsep teoritis dari variabel. Nah, variabel yang saya pilih itu kedisiplinan mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, variabel ini tuh dipilih karena relevan dengan realitas akademik mahasiswa saat ini, di mana kemampuan untuk mengatur waktu dan menyelesaikan tugas secara mandiri menjadi salah satu indikator penting keberhasilan studi. Nah, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang menjadi dasar dalam penyusunan konsep ini. Yang pertama, Siagian. Beliau menyebutkan disiplin sebagai kesanggupan seseorang dalam menaati peraturan dan nilai-nilai yang berlaku secara konsisten. Dalam konteks akademik, hal ini diterjemahkan sebagai kepatuhan terhadap tenggat waktu, aturan kelas, dan norma tanggung jawab belajar. Kemudian ada dari Robbins. Beliau menambahkan bahwa disiplin berkaitan dengan komitmen individu dan pengendalian diri terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kemudian dari Clisons, beliau juga menekankan bahwasannya keterampilan manajemen waktu yang baik akan berdampak langsung pada tingkat kedisiplinan seseorang, terutama dalam menyelesaikan pekerjaannya secara efisien. Nah, melalui kajian ini, saya menyimpulkan bahwasannya kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu bukan hanya soal kepatuhan teknis, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab, kesadaran diri, dan manajemen waktu pribadi yang matang. Lanjut, tahap yang kedua itu definisi konseptual dan operasional. Yang pertama, definisi konseptual. Kedisiplinan dalam konsep pendidikan tinggi adalah bentuk perilaku yang menunjukkan kepatuhan, keteraturan, dan tanggung jawab terhadap aturan akademik, termasuk dalam hal menyelesaikan tugas kuliah. Menurut Purwanto, dalam Jurnal Manajemen Pendidikan, disiplin belajar merupakan suatu bentuk kepatuhan siswa terhadap peraturan belajar dan pelaksanaan kewajiban akademik secara sukarela dan penuh kesadaran. Disiplin ini tidak hanya mewujudkan dalam kehadiran, tetapi juga dalam pengelolaan waktu, konsistensi belajar, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian selaras dengan itu, Suhartono dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling juga menyatakan bahwasannya kedisiplinan mahasiswa tercermin dari kemampuan mereka dalam menyusun prioritas akademik, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta menjaga komitmen pribadi terhadap pembelajaran secara konsisten. Jadi secara konseptual, kedisiplinan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tepat waktu dapat dipahami sebagai kemampuan internal yang mencakup kesadaran, komitmen, dan kebiasaan teratur mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian definisi operasional. Agar dapat diukur secara sistematis, maka variabel ini didefinisikan secara operasional sebagai sikap dan perilaku mahasiswa dalam yang pertama, menyusun jadwal belajar secara mandiri, yang kedua, menyelesaikan tugas sebelum batas waktu, yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas akademik tanpa pengawasan, yang keempat, menyadari nilai penting dari ketepatan, dan yang kelima, menghindari kebiasaan menunda tugas atau prokrastinasi. Indikator-indikator tersebut akan dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang dapat dijawab menggunakan skala Likert. Yang ketiga, mengembangkan dimensi dan indikator. Setelah merumuskan definisi konseptual dan operasional, tahap selanjutnya itu dalam menyusun instrumen non-tes ini adalah mengembangkan dimensi dan indikator. Tahapan ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari variabel yang diteliti dapat tercakup secara menyeluruh dalam instrumen yang disusun. Pengembangan indikator dilakukan berdasarkan teori-teori dari para ahli seperti Robbins, Siagian, serta Clisons.
yang menekankan pentingnya disiplin dalam manajemen waktu dalam keberhasilan akademik. Masing-masing indikator dipetakan ke dalam dimensi yang mencerminkan aspek berbeda dari kedisiplinan mahasiswa, khususnya dalam konteks menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel dari mengembangkan dimensi dan indikator. Jadi yang nomor pertama itu dimensinya perencanaan waktu, indikatornya itu membuat dan mengikuti jadwal belajar. Yang kedua itu konsistensi menyelesaikan tugas, itu dimensinya. Kemudian indikatornya adalah menyelesaikan tugas sebelum batas waktu. Kemudian yang ketiga adalah komitmen tanggung jawab, dimensinya. Kemudian indikatornya itu bertanggung jawab atas tugas tanpa diingatkan. Dan nomor 4 dan nomor 5 juga. Jadi penentuan indikator ini tuh sangat penting karena akan menjadi dasar bagi penyusunan pernyataan-pernyataan dalam instrumen. Dengan adanya dimensi dan indikator yang terukur, maka instrumen akan memiliki kejelasan arah dan cukupan konten yang valid. Oke, dalam menyusun instrumen non-tes, yang keempat adalah identifikasi ciri-ciri kutub positif dan negatifnya. Nah, langkah berikutnya dalam menyusun instrumen adalah mengidentifikasi ciri-ciri kutub positif dan negatif dari masing-masing indikator. Proses ini bermanfaat sebagai kerangka berpikir dalam menyusun pernyataan yang efektif. Walaupun semua pernyataan dalam instrumen ini disusun secara positif, pemahaman terhadap kutub negatif sangat penting dalam proses validasi dan interpretasi respon. Bisa dilihat dalam tabel. Jadi nomor satu itu indikatornya itu membuat jadwal belajar, kemudian kutub positifnya adalah selalu membuat dan mengikuti jadwal belajar. Nah, kutub negatifnya itu tidak memiliki jadwal belajar dan belajar secara tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Kutub positifnya itu menyelesaikan tugas jauh sebelum deadline. Kemudian kutub negatifnya itu sering menyelesaikan tugas di menit-menit terakhir. Dan nomor 3, 4, dan 5 bisa dibaca dalam tabel. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu nomor 5, menetapkan rentang parameter. Untuk mengukur kecenderungan sikap mahasiswa terhadap pernyataan yang disusun, digunakan skalanya itu skala Likert. Skala ini tuh dipilih karena cocok untuk mengukur sikap atau persepsi yang bersifat psikologis dan tidak dapat diukur secara langsung. Jadi setiap pernyataan diberi 5 opsi jawaban yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap isi pernyataan. Jadi skala Likert ini tuh memungkinkan analisis yang fleksibel dan interpretasi yang akurat atas kecenderungan respon individu terhadap suatu pertanyaan. Bisa dilihat dalam tabel. Jadi di sini ada skornya itu 5, 4, 3, 2, 1. Karena ini positif, jadi skornya itu dari 5, 4, 3, 2, 1. Dalam kategorinya itu ada SS sangat setuju, S7, ragu-ragu itu RR, habis itu TS tidak setuju, dan STS yaitu sangat tidak setuju. Dalam deskripsi penelitiannya bisa dilihat dalam tabel ya, seperti sangat setuju ini responden ini sangat mendukung dan sering melaksanakan pernyataan, kemudian setuju itu responden mendukung dan cukup sering melaksanakan pernyataan, dan lain-lainnya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya, yang keenam itu kisi-kisi instrumen. Setelah indikator ditetapkan, selanjutnya dibuat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi ini menjelaskan keterkaitan antara indikator dengan nomor butir pernyataan yang ada dalam instrumen. Kisi-kisi bertindak sebagai rancangan awal yang menjamin bahwa setiap indikator terwakili dalam pernyataan yang diajukan kepada responden. Jadi setiap indikator akan diwujudkan dalam bentuk satu pertanyaan pernyataan agar total berjumlah 10 butir sesuai dengan ketentuan tugas ini. Jadi di sini ya dalam tabel ya ada indikator dan jenis pernyataannya ya. Di sini jenis pernyataannya positif semua. Terus indikatornya ada yang pertama membuat jadwal belajar, yang kedua menyelesaikan tugas tepat waktu, yang ketiga bertanggung jawab atas tugas, yang keempat menyadari pentingnya tepat waktu, yang kelima menghindari penundaan tugas, dan lain-lainnya sampai 10 butir soal. Kemudian lanjut ke tahapan berikutnya, yang ketujuh, itu menulis butir instrumen. Nah, kita masuk ke dalam
Intinya, jadi berdasarkan kisi-kisi di atas, maka dapat disusun 10 butir pernyataan untuk mengungkap tingkat kedisiplinan mahasiswa. Semua pernyataan ini disusun dalam bentuk afirmatif dan positif agar memudahkan interpretasi serta menghindari kebingungan responden. Jadi pernyataan dirancang agar sederhana, jelas, dan sesuai dengan pengalaman nyata mahasiswa dalam proses perkuliahan. Apa saja pernyataannya? Jadi di sini udah ada nomor ya 1 sampai 10 butir. Jadi pernyataan yang pertama itu, saya membuat jadwal untuk menyelesaikan tugas. Pernyataan yang kedua, saya menyelesaikan tugas sebelum waktu pengumpulan. Yang ketiga, saya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat, saya sadar bahwasannya saya sadar bahwa tepat waktu adalah bentuk kedisiplinan. Yang kelima, saya berusaha tidak menunda-nunda tugas. Yang keenam, saya membagi waktu belajar dengan baik. Yang ketujuh, ketetapan waktu penting untuk hasil akademik yang baik. Yang kedelapan, saya jarang telat dalam mengumpulkan tugas. Yang kesembilan, saya merasa bersalah jika mengumpulkan tugas terlambat. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh, saya menghindari menunda pekerjaan karena kegiatan yang lainnya. Oke, setelah menulis butir instrumen telah selesai, lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan terakhir, yaitu interpretasi skor. Setelah instrumen diisi oleh responden, setiap jawaban diberikan skor sesuai skala Likert. Total skor dari 10 pernyataan akan digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan mahasiswa. Jadi semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi di sini ada tabel rentang skor, kategori, dan deskripsi. Rentang skor ini adalah ya skor ya saat di bawah atau sama dengan 10 sampai dengan skor tertinggi yaitu 50. Di sini ada kategori, kategorinya ini ada sangat disiplin, yaitu dengan skor tertinggi sangat disiplin, kemudian ada skor 31 sampai 40 itu disiplin, 21 sampai 30 itu cukup disiplin, 11 sampai 20 itu kurang disiplin, dan kurang atau sama dengan 10 itu sangat amat kurang disiplin, sangat kurang disiplin. Jadi yang pertama itu deskripsi sangat disiplin itu menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau disiplin itu menunjukkan perilaku disiplin yang baik dan dapat diandalkan. Kalau cukup disiplin itu menunjukkan disiplin yang masih fluktuatif atau belum konsisten. Kalau kurang disiplin itu cenderung menunda, kurang bertanggung jawab terhadap tugas akademik. Dan yang terakhir itu sangat kurang disiplin itu menunjukkan ketidaksadaran total terhadap pentingnya ketepatan waktu. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dalam membuat instrumen non-tes yang pada video ini atau pada layar ini tuh ada 8 tahap, 1 sampai 8 tahap. Apabila dalam tahapan-tahapan atau dalam kata-kata saya atau bahkan dalam video ini masih banyak kekurangan, saya minta maaf. Bisa tinggalkan komen di bawah untuk sarannya ke depannya dalam saya mengerjakan tugas video seperti ini. Oke, saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.